Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam doa pagi GPD Ibu Dimulya. Sebelum kita melangkah ke renungan firman Tuhan, kita mau berdoa. Siapkan hati. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, nafas kami yang Tuhan masih sediakan. Sehingga kami pagi hari ini masih boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur bukan oleh kuat dan gagah kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Kasih sayang-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Dalam suka duka kami, Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Buat pagi hari ini, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam. Bapa, tiba waktunya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang bertugas menyampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Berkati juga jemaat-Mu, umat-umat-Mu, orang-orang yang mendengar, yang mengikuti acara ini. Biar kita semua diberkati, biar kita semua dituntun untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk dalam perenungan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini sungguh luar biasa ya, kita boleh kembali bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu boleh menyimak melalui gadget, melalui buku Alkitab saudara. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini ya. Mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan tidak meninggalkan kebiasaan untuk berdoa dan bersaat teduh merenungkan firman. Nah, pagi hari ini firman datang kepada kita bahwa ujian terhadap imanmu, iman saudara dan saya ya, akan menghasilkan ketekunan. Mari kita mengamati tentang masalah atau cobaan atau peristiwa apapun yang ada dalam sekitar hidup kita, yang ada di sekeliling kita, yang mungkin dialami orang lain ataupun dialami oleh diri kita sendiri. Mari kita coba mengamati dan coba kita mau flashback, menengok ke belakang dari kehidupan kita di masa lalu. Saya rasa semua akan berkata bahwa semua mengalami yang namanya masalah ataupun percobaan atau cobaan ya. Semua pasti pernah mengalami. Kalau yang akan datang kita belum tahu, tapi kita akan menengok ke belakang atau melihat apa yang sedang terjadi di sekitar hidup kita. Jadi saudara, sesungguhnya masalah dan cobaan yang ada yang dialami manusia bukanlah tidak bermanfaat bagi manusia. Karena tadi dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 3 bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu barang yang baik, hal yang baik. Masalah dan pencobaan merupakan ujian bagi iman kita. Jadi setiap kita yang tadi saya katakan, kalau kita mau flashback ke belakang, pasti saudara semua akan ngomong pernah mengalami yang namanya
masalah atau pencobaan. Kalau tadi dikatakan masalah dan cobaan adalah ujian terhadap iman dan akan menghasilkan ketekunan, artinya masalah, cobaan, ujian itu bermanfaat sebagai materi ujian. Seperti anak-anak sekolah ya, mau ujian, materinya apa yang sudah diajarkan. Materi-materi kehidupan, materi-materi ujian dalam kehidupan ini. Kalau materi ujian itu tidak kita kerjakan, ujian kita tinggal keluar tidak mengerjakan, kita tidak akan tahu yang namanya lulus dari ujian. Atau bahkan tidak akan mungkin diwisuda. Lulus ujian atau wisuda itu tanda bahwa kita menyelesaikan ujian dan bahkan sudah masuk menjadi pemenang. Atau kalau kita diakui sebagai orang yang sudah berhasil. Dan dari situ kita akan naik level ya. Naik tingkat. Naik dalam tingkat kehidupan. Ya, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih berkenan, menjadi yang lebih super. Begitu saudara. Kalau materi tidak dikerjakan, kita tidak akan pernah yang namanya lulus, tidak akan pernah yang namanya wisuda, ya kan? Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan ya, di dalam Alkitab sejarah histori dari seorang raja yang terkenal yaitu Daud. Saudara, perjalanan Daud untuk menjadi raja yang duduk di tahta kerajaan dan bahkan kerajaan yang luar biasa. Saudara, bukan sesuatu yang mulus, bukan sesuatu yang enak-enak saja langsung duduk di tahta kerajaan. Kita melihat bagaimana Daud yang adalah gembala domba ayahnya, ya, Bapak Isai. Prosesnya kemudian atas petunjuk dari Tuhan, atas arahan dari Tuhan, maka Samuel bertemu dengan Daud dan diurapi menjadi raja. Ini atas petunjuk Tuhan, atas tuntunan Tuhan kepada Nabi Samuel untuk mengambil Daud bakal menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi sekalipun prosesnya itu dari Tuhan, Daud dipilih menjadi raja, bukan berarti Daud itu tanpa ujian. Bukan berarti Daud itu lolos begitu saja. Saudara, jadi Daud langsung duduk di tahta? Tidak, saudara. Sekalipun dia sudah diurapi. Nah, namun dia harus melalui berbagai tahapan pencobaan yang mana pada akhirnya membawa dia jadi raja yang diberkati, kerajaannya luar biasa. Jadi saudara, perjalanan hidup Daud untuk dari gembala untuk menjadi raja yang duduk di tahta, itu perjalanan kakinya itu disertai dengan kerikil-kerikil kehidupan. Dalam prosesnya saudara, dia bukan lewat jalan tol yang mulus. Ada banyak kerikil-kerikil yang mengenai kaki Daud dalam perjalanan hidupnya. Coba kita lihat, pada saat dia masih jadi anak Isai, menjadi gembala, saudara, dia dilecehkan, dia tidak dianggap di antara keluarganya. Nyata waktu Samuel datang, dia tidak diundang, dia di padang menggembalakan domba. Demikian saudara, waktu tahapan berikutnya, dia berani maju melawan Goliat. Kakak-kakaknya menyingkirkan dia, pulang kamu. Ada apa kamu datang ke sini? Tidak dianggap, saudara. Dilecehkan. Nah, namun
Tuhan menetapkan bahwa perjalanan Daud sekalipun banyak kerikil, dia terus disertai Tuhan. Karena apa? Dia melekat dengan Tuhan. Setelah dia mulai diambil jadi menantu Saul, Saul masih ada di tahta kerajaan, masih ada di kerajaan. Daud menjadi mantunya. Itu pun Daud dimusuhi, bahkan harus dibunuh. Ya, itu masalah yang ada di sekitar kehidupan Daud. Demikian juga waktu dia harus menghadapi anaknya sendiri yang bernama Absalom, yang menjadi musuhnya. Saudara, artinya orang-orang dari keluarga dia sendiri, kemudian anaknya sendiri, mertuanya, semua adalah masalah, semua adalah cobaan, semua adalah ujian. Dan setelah dia duduk sebagai raja pun di tahta kerajaan, dia harus bertemu dengan berbagai-bagai musuh dari kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaannya. Kerajaan-kerajaan yang menyerang Daud itu bukan kerajaan kecil, mereka kerajaan-kerajaan besar juga. Dan itu adalah ujian. Ya, saudara, pernah terjadi sesuatu yang miris menurut saya, di mana Daud punya anak dan istri yang ada di kota Siklak, dan kemudian kota itu dibakar oleh musuh. Bahkan anak-anak dan istrinya ditawan oleh musuh. Saudara, bagaimana itu yang terjadi dalam kehidupan Daud? Ya, luar biasa sekali, saudara. Anak istri ditawan, kotanya dibakar. Daud menangis. Tapi melalui semuanya itu, Daud tetap melaju. Kuncinya Daud itu melekat dengan Tuhan, saudara. Sehingga dia sanggup, dia mampu melalui segala ujian, masalah dan pencobaan. Karena yang namanya masalah, ujian dan pencobaan tidak pandang bulu, dia melekat dalam kehidupan setiap orang. Namun tadi ayat yang kita baca bahwa kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu, yaitu melalui pencobaan dan masalah, itu menghasilkan ketekunan. Ya, saudara, ada pesan yang boleh kita jadikan pesan pagi hari ini. Kita baca dalam Yakobus 1, ya. Tadi kita baca di ayat yang ketiga, kita akan baca mulai dari ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini saudara, pesan firman Tuhan, supaya kita sikapi setiap masalah pencobaan dalam hidup kita sebagai ujian iman untuk membawa kita kepada ketekunan yang menghasilkan kesempurnaan dan utuh, tak kurang suatu apapun. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap kami menghadapi persoalan dan masalah, tapi kami mau Tuhan semuanya itu membawa kami naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam setiap aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.